Kenapa kita terus mengulang kesalahan yang sama, bahkan setelah tahu itu salah? Kenapa setelah menyesal, setelah berjanji untuk berubah, kita tetap kembali ke titik yang sama? Apakah ini hanya soal kurangnya niat? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang mengendalikan kita tanpa kita sadari? Pernah ada momen ketika kamu benar-benar menyesal setelah melakukan sesuatu yang kamu tahu salah. Di titik itu, perasaan bersalah terasa begitu nyata. Bahkan mungkin kamu sempat berjanji dalam hati bahwa itu adalah yang terakhir kalinya. Ada keyakinan sesaat bahwa kamu sudah belajar, sudah cukup kuat, sudah berubah. Namun waktu berjalan, situasi yang mirip kembali muncul. Dan tanpa sadar, kamu mengulanginya lagi. Disitulah muncul perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya karena kesalahan itu sendiri, tetapi karena kamu tahu, kamu pernah berjanji untuk berhenti. Fenomena ini sebenarnya sangat umum, dan hampir dialami semua orang. Ini adalah siklus yang berulang, melakukan kesalahan, menyesal, berjanji untuk berubah, lalu perlahan, kembali ke pola yang sama. Siklus ini tidak selalu tentang dosa dalam arti besar, tetapi juga bisa muncul dalam kebiasaan sehari-hari, seperti menunda pekerjaan, meluapkan emosi secara berlebihan, kembali ke kebiasaan buruk, atau bahkan pola pikir negatif yang terus menghantui. Yang membuatnya semakin melelahkan adalah rasa gagal yang menumpuk. Seolah-olah setiap pengulangan adalah bukti bahwa kita tidak benar-benar berubah. Yang menarik, masalahnya seringkali bukan pada kurangnya niat. Banyak orang memiliki niat yang tulus untuk berubah, bahkan diiringi dengan penyesalan yang dalam. Namun tetap saja, niat itu seperti kehilangan kekuatannya ketika dihadapkan pada situasi nyata. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, yang menarik kita kembali ke pola lama. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih besar dan lebih jujur. Kenapa siklus ini begitu sulit diputus? Kenapa kesadaran saja tidak cukup untuk mengubah perilaku? Dan apakah mungkin di balik semua ini ada mekanisme dalam diri manusia yang memang membuat kita cenderung mengulang kesalahan yang sama? Atau justru ada cara tertentu yang selama ini kita lewatkan untuk benar-benar keluar dari lingkaran itu? Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa kesalahan yang begitu sering diulang sampai terasa biasa. Padahal, kita tahu itu tidak benar. Misalnya menunda ibadah dengan alasan sibuk, atau nanti saja berkata kasar saat emosi memuncak, lalu menyesal setelahnya. Merasa iri melihat keberhasilan orang lain. Atau kembali melakukan kebiasaan yang sejak awal sudah kita sadari sebagai sesuatu yang salah. Hal-hal ini tidak selalu terlihat besar, tetapi justru karena sering terjadi, dampaknya perlahan membentuk pola yang sulit dilepaskan. Yang menarik adalah kontras yang terjadi di dalam diri kita. Di satu sisi, kita tahu dengan jelas bahwa itu salah. Bahkan kadang sebelum melakukannya pun, kita sudah sadar dan sempat ragu. Namun di sisi lain, ada dorongan yang tetap membuat kita melangkah ke arah yang sama. Seolah-olah pengetahuan tidak cukup kuat untuk menghentikan tindakan. Disitulah konflik batin muncul antara apa yang kita tahu benar dan apa yang akhirnya kita lakukan. Sekarang coba renungkan sejenak. Apakah kamu pernah berada di posisi itu? Saat kamu sudah tahu seharusnya tidak melakukan sesuatu, tapi tetap melakukannya juga. Dan setelah itu, muncul rasa menyesal yang sama seperti sebelumnya. Jika iya, mungkin ini bukan sekadar kebiasaan biasa, tetapi sebuah pola yang sedang bekerja di dalam diri kita tanpa benar-benar kita sadari. Salah satu alasan kenapa siklus ini terus berulang datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu dorongan nafsu dan kekuatan kebiasaan. Nafsu di sini bukan hanya soal keinginan besar, tetapi juga dorongan instan yang muncul tiba-tiba. Ingin marah saat tersinggung, ingin menunda saat merasa malas, atau ingin mengambil jalan mudah meskipun kita tahu itu salah. Dorongan ini seringkali bekerja lebih cepat daripada logika dan iman. Dalam hitungan detik, keputusan sudah diambil sebelum sempat dipikirkan secara jernih.
Di sisi lain, ada yang disebut sebagai pola kebiasaan atau habit loop. Setiap tindakan yang diulang akan membentuk jalur otomatis di dalam diri kita. Awalnya mungkin terasa berat atau bahkan penuh penolakan. Tetapi semakin sering dilakukan, semakin terasa ringan dan tanpa sadar. Otak mulai mengenali pola. Ada pemicu, lalu tindakan, lalu hasil, atau rasa tertentu. Ketika siklus ini terjadi berulang-ulang, tubuh dan pikiran seperti belajar untuk menjalankannya tanpa perlu banyak pertimbangan lagi. Inilah kenapa sesuatu yang dulu terasa salah atau tidak nyaman, lama-lama bisa terasa normal. Dari sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai zona nyaman dalam kesalahan. Bukan berarti kita benar-benar nyaman secara hati, tetapi kita sudah terbiasa berada di dalamnya. Rasa bersalah mungkin masih ada, tetapi tidak sekuat dulu. Batas antara benar dan salah mulai terasa kabur karena sering dilanggar. Akhirnya, hal yang seharusnya dihindari justru menjadi bagian dari rutinitas. Dan ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, memutuskannya bukan lagi soal niat sesaat, tetapi butuh kesadaran dan usaha yang jauh lebih dalam. Dari sudut pandang psikologi, ada mekanisme di dalam otak yang membuat manusia cenderung mengulang kesalahan yang sama. Salah satunya adalah apa yang sering disebut sebagai dopamine loop. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang memberi kenikmatan sesaat, sekecil apapun itu, otak akan melepaskan dopamin sebagai bentuk hadiah. Masalahnya, otak tidak terlalu peduli apakah tindakan itu benar atau salah. Yang penting terasa menyenangkan atau memberi kelegaan. Akibatnya, perilaku tersebut terekam sebagai sesuatu yang layak diulang. Inilah kenapa kebiasaan buruk sering terasa sulit dihentikan. Karena ada sensasi instan yang terus memancing kita kembali. Di sisi lain, ada juga fenomena yang dikenal sebagai cognitive dissonance, yaitu konflik batin antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Seseorang bisa tahu dengan jelas bahwa suatu tindakan itu salah, bahkan bertentangan dengan nilai yang dia pegang, tetapi tetap melakukannya. Ketika itu terjadi, muncul ketegangan di dalam pikiran. Untuk meredakan ketegangan ini, manusia seringkali mencari pembenaran, seperti sekali saja tidak apa-apa, atau nanti bisa diperbaiki. Tanpa sadar, pembenaran-pembenaran kecil ini justru membuka pintu untuk pengulangan berikutnya. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai self-control fatigue, yaitu kondisi di mana kemampuan mengendalikan diri bisa melemah jika terus-menerus dipaksa tanpa dilatih dengan cara yang tepat. Mengendalikan diri itu seperti otot. Jika digunakan terus tanpa jeda atau tanpa strategi, ia bisa lelah. Ketika sudah lelah, keputusan yang diambil cenderung lebih impulsif dan kembali ke kebiasaan lama yang terasa lebih mudah. Inilah mengapa banyak orang bisa kuat menahan diri di awal, tetapi perlahan kehilangan kontrol seiring waktu. Jika ketiga hal ini bekerja bersamaan, dorongan instan dari dopamin, konflik batin yang diredakan dengan pembenaran, dan kontrol diri yang melemah, maka terbentuklah siklus yang sangat kuat. Bukan karena seseorang tidak ingin berubah, tetapi karena ada sistem di dalam dirinya yang secara tidak sadar terus mendorong ke arah yang sama. Dari perspektif spiritual, pengulangan kesalahan tidak selalu dipandang sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari ujian yang terus hadir dalam hidup manusia. Dalam banyak ajaran agama, godaan yang sama bisa datang berulang kali, seolah-olah menekan di titik yang sama. Bukan karena tanpa alasan, tetapi karena disitulah letak kelemahan kita yang sebenarnya. Ujian yang berulang justru membuka sesuatu yang lebih dalam, bahwa perubahan bukan hanya soal niat sesaat, tetapi tentang kesiapan hati dan konsistensi dalam menghadapi godaan yang sama berkali-kali. Di sisi lain, ada juga pemahaman tentang peran setan yang tidak pernah lelah menggoda manusia. Bisikan itu seringkali tidak datang secara acak, tetapi justru terarah pada titik paling lemah dalam diri seseorang. Jika seseorang mudah marah, maka dorongan untuk emosi akan lebih sering muncul. Jika seseorang cenderung lalai, maka godaan untuk menunda atau mengabaikan kewajiban akan terus diperkuat. Polanya tidak selalu terlihat jelas, tetapi sifatnya konsisten dan berulang. Seolah-olah
Ada yang terus mengetuk pintu yang sama sampai akhirnya terbuka. Namun di balik semua itu, ada hikmah yang seringkali tidak langsung terlihat. Pengulangan kesalahan bisa menjadi cara untuk menyadarkan manusia tentang keterbatasannya sendiri. Bahwa tanpa kesadaran dan usaha yang sungguh-sungguh, manusia akan mudah kembali jatuh di tempat yang sama. Dalam proses itu, seseorang belajar untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan diri, tetapi juga memperbaiki hati, memperkuat niat, dan lebih waspada terhadap titik lemahnya. Dengan kata lain, pengulangan itu bukan hanya tentang kegagalan, tetapi juga kesempatan untuk mengenali diri dengan lebih jujur dan memperbaiki arah secara perlahan. Pada akhirnya, siklus ini menjadi begitu sulit diputus karena bukan hanya disebabkan oleh satu hal, tetapi kombinasi dari banyak faktor yang saling memperkuat. Nafsu memberi dorongan instan, kebiasaan membuatnya terasa otomatis, lingkungan memperkuat pola tersebut, dan kondisi mental menentukan seberapa kuat kita mampu menahannya. Ketika semua ini bekerja bersamaan, seseorang tidak hanya sedang melawan satu dorongan, tetapi sebuah sistem yang sudah terbentuk di dalam dan di luar dirinya. Lingkungan juga memainkan peran yang sering diremehkan. Apa yang kita lihat setiap hari, siapa yang kita temui, dan apa yang kita konsumsi secara terus-menerus perlahan membentuk standar dalam pikiran kita. Teman yang terbiasa melakukan hal yang sama, konten yang menormalisasi perilaku tertentu, atau rutinitas yang tidak pernah berubah, bisa membuat sesuatu yang awalnya terasa salah menjadi terlihat biasa tanpa disadari. Lingkungan ini menjadi penguat diam-diam yang menjaga siklus itu tetap berjalan. Yang paling berbahaya adalah ilusi kontrol. Banyak orang merasa bahwa mereka masih memegang kendali penuh, merasa bisa berhenti kapan saja jika benar-benar mau. Pikiran seperti ini terdengar meyakinkan, tetapi seringkali justru menipu. Karena selama merasa masih aman, seseorang cenderung tidak benar-benar mengambil langkah untuk berubah. Padahal kenyataannya, semakin sering suatu perilaku diulang, semakin kuat cengkeramannya. Tanpa disadari, yang awalnya terasa seperti pilihan, perlahan berubah menjadi keterikatan yang sulit dilepaskan. Pada titik ini, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Di satu sisi, psikologi menjelaskan bagaimana otak membentuk kebiasaan, bagaimana dopamin memperkuat perilaku, dan bagaimana kontrol diri bisa melemah seiring waktu. Di sisi lain, perspektif spiritual mengingatkan bahwa hidup memang penuh dengan ujian, bahwa godaan tidak pernah benar-benar hilang, dan bahwa setiap manusia memiliki titik lemah yang akan terus disentuh. Dua sisi ini tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Yang satu menjelaskan mekanismenya, yang lain memberi maknanya. Lalu muncul pertanyaan yang mungkin paling jujur. Apakah kita benar-benar bisa berubah? Atau kita hanya akan terus berputar dalam siklus yang sama dengan versi penyesalan yang berbeda? Jawabannya mungkin tidak sesederhana ya. Atau tidak, perubahan bukan hanya soal berhenti melakukan kesalahan, tetapi tentang memahami kenapa kita terus mengulanginya. Tanpa pemahaman itu, niat baik seringkali hanya bertahan sebentar, lalu kalah oleh pola yang lebih dalam. Maka langkah pertama bukan langsung memaksa diri untuk sempurna, tetapi mulai menyadari pola yang ada dalam hidup kita. Kapan kita paling sering jatuh? Apa pemicunya? Bagaimana perasaan kita sebelum dan sesudahnya? Kesadaran ini mungkin terasa sederhana, tetapi disitulah awal dari perubahan yang lebih nyata. Dan mungkin, pada akhirnya, masalahnya bukan karena kita terlalu lemah, tetapi karena kita belum benar-benar memahami diri kita sendiri.